Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 1, Kelompok 2. Mata kuliah Strategi Pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Sunardin SPD MPD. Saya atas nama Nia Ramadhani, NIM 2301414057 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama Asriani, NIM 2301414061. Yang kedua Salwa Novita, NIM 2301414060. 3. Indira Al-Munawara, NIM 2301414058. Yang keempat Nurul Afni, NIM 2301414056. Dan yang terakhir Andi Mutmainnah, NIM 2301414063. Baiklah, adapun materi pembahasan kita kali ini yaitu pembelajaran kontekstual. Apa sih itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuan komponen utama pembelajaran, yakni konstruktivisme, bertanya, menyelidiki, masyarakat belajar, pedoman, refleksi, dan penilaian autentik. Adapun definisi pembelajaran kontekstual menurut para ahli, yang pertama Jones merumuskan pengertian pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan, budayanya, sosialnya, dan pribadinya. Yang kedua, The Winston Constitutions merumuskan definisi pembelajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa memperluas dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam dari berbagai latar belakang sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. Yang ketiga, menurut para penulis NWREL adalah ada tujuan atribut yang mencirikan konsep CLT, yaitu kebermaknaan, penerapan ilmu, berpikir tingkat tinggi, kurikulum yang digunakan harus standar, berfokus pada budaya, keterlibatan siswa secara aktif, dan asesmen autentik. Selanjutnya, materi sejarah dan tokoh pendukungnya akan disampaikan oleh Saudari Asriani. Sejarah dan tokoh pendukung penerapan pembelajaran kontekstual di Amerika Serikat bermula dari pandangan para ahli pendidikan klasik John Dewey yang pada tahun 1916 mengajukan teori kurikulum dan metodologi pengajaran yang berhubungan dengan pengalaman dan minat siswa. Filosofi pembelajaran berakar dari paham progresisme John Dewey. Intinya, siswa akan belajar dengan baik apabila apa yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang mereka ketahui, serta belajar akan lebih produktif jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah. Adapun pokok-pokok pandangan progresisme antara lain, yang pertama yaitu siswa belajar dengan baik apabila mereka secara aktif dapat mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua yaitu anak harus bebas agar bisa berkembang wajar. Yang ketiga, penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. Yang keempat yaitu guru sebagai pembimbing dan peneliti. Yang kelima yaitu harus ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat.
Yang keenam yaitu sekolah progresif harus merupakan laboratorium untuk melakukan eksperimen. Selain teori progresisme tersebut, teori kognitif juga melatar belakangi filosofi pembelajaran kontekstual. Siswa akan belajar dengan baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam segala kegiatan di kelas dan kesempatan untuk menemukan sendiri. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, CTL dipromosikan menjadi alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan belajar melalui pengalaman, bukan menghafal. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis atau komponen pembelajaran kontekstual yang akan dibawakan oleh Saudari Salwa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atau komponen pembelajaran kontekstual. Adapun komponen utama dari pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama yaitu konstruktivisme atau konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini adalah pengembangan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir sebagai pendekatan pembelajaran atau konseptual teknik learning. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry, di mana inquiry ini merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Proses transfer dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu pertanyaan atau question, di mana question ini merupakan pengembangan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran lebih hidup, mendorong proses dan hasil pembelajaran lebih luas dan mendalam. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community, di mana learning community ini merupakan pembelajaran yang didapat dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Yang kelima yaitu pemodelan, di mana dalam pembelajaran ini perlu adanya model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengekspresikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan dalam bahasa asing, atau guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu refleksi, di mana refleksi ini merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan menyebarkan hal-hal yang telah dipelajari. Untuk merelasikan di kelas direncanakan pada setiap akhir pelajaran. Guru mengisahkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi dengan cara pertanyaan langsung dari siswa tentang apa yang telah diperoleh setelah melakukan pembelajaran, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa tentang pembelajaran hari itu, diskusi dan ragam hasil karya lainnya. Adapun materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang akan dibawakan oleh Saudari Indira Al-Munawwarah. Adapun langkah-langkah pembelajaran kontekstual, yang pertama, pengembangan pikiran, bahwa siswa bisa belajar lebih berkualitas dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan penyelidikan untuk semua topik. Ketiga, menjelaskan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang kelima, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Adapun materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual yang akan dibawakan oleh Saudari Nurul Afni. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kontekstual. Nah, kelebihan pembelajaran kontekstual, hal ini sangat penting sebab dapat mengoperasikan materi yang dikemukakan dengan kehidupan nyata, sehingga tidak akan mudah untuk dilupakan. Pembelajaran kontekstual lebih produktif di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis, kontribusi siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran kontekstual adalah siswa lebih aktif dalam kegiatan sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Nah,
Kemudian yaitu kelemahan pembelajaran kontekstual. Guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CPL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai tim. Siswa dipandang oleh guru sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, peran guru bukanlah menginstruksi atau menguasai, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan modul pembelajaran kontekstual adalah guru harus dapat mengelola pembelajaran yang telah ditetapkan agar dapat tercapai dengan pengalaman yang dialaminya. Adapun materi terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Mutmainnah. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kontekstual merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mengurangi verbalisme dan teoritis. Di samping itu, pembelajaran ini dapat memberikan penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau maksud dari ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siswa dengan pengalaman langsung dalam kehidupan yang nyata. Melalui pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seorang siswa dalam kelas, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membawa pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat ia dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata dan yang dia hadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran kontekstual ini idealnya mengkaitkan permasalahan dengan dunia nyata kepada teori yang akan dipelajarkan atau disajikan pada siswa. Dan siswa secara aktif memecahkan permasalahan tersebut sesuai apa yang ia dapatkan melalui pengalaman dan dihubungkan oleh teori yang dia pelajari di sekolah oleh gurunya. Semangat dan motivasi belajar secara langsung bersumber dari kehendak dan cita-cita ataupun tujuan tertentu yang telah dimiliki oleh siswa terlebih dahulu, sehingga guru hanya mengarahkan dan membantu sebagai fasilitator, dan siswa lebih aktif dikarenakan dia yang belajar, dia mengalami, dan pada akhirnya dia juga yang akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah saran yang disampaikan oleh penyusun agar pembaca mengetahui tentang pentingnya pembelajaran kontekstual dalam sistem pembelajaran di sekolah. Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan makalah yang akan datang. Itulah tadi pembahasan kami tentang pembelajaran kontekstual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.